episode 2 inducement ya, atau pullback. Jadi yang kita akan bahas di sini ya, inducement, sesuai yang saya ngomongkan di episode pertama. Kemungkinan ya episode 2 kita akan bahas inducement. Nah, langsung aja yang list kita akan bahas, yaitu yang pertama, apa sih inducement sebenarnya? Lalu yang kedua ada bagaimana pullback atau inducement valid. Jadi yang ketiga, bagaimana cara pengaplikasinya ya. Langsung aja di yang pertama, ini apa sih inducement? Jadi inducement adalah gerakan harga yang disengaja oleh smart money atau market maker untuk memanipulasi trader retail agar melakukan tindakan tertentu. Nah, terutama membuka posisi di arah yang salah. Nah, tujuannya adalah mengumpulkan likuiditas dari stop loss dan pending order dari trader retail agar smart money bisa masuk dengan harga lebih menguntungkan. Jadi singkatnya, inducement itu sama dengan jebakan psikologis pasar yang dibuat oleh big players untuk mendapatkan likuiditas ya. Tapi banyak yang salah mengartikan bahwa inducement, semua jenis inducement adalah semua jenis manipulasi dari the big players. Ya sebenarnya enggak ya. Jadi pullback atau inducement yang biasa di-share sama orang-orang adalah ya basically inducement aja, inducement untuk memvalidkan suatu structure. Jadi bentuk checklist aja sih menurut saya, bukan bentuk dari manipulasi gitu. Nah, lalu di sini kita lihat ya bagaimana valid pullback atau inducement itu sendiri. Nah, yang pertama nih kalau kalian lihat, jadi tipe inducement yang pertama ini tidak, jadi dia break shadow dari candle sebelumnya lalu menciptakan higher high yang baru. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua ini ketika dia break atas dari high dan low dari shadow candle sebelumnya secara bersamaan, lalu dia break atas. Nah, itu sudah bisa dijadikan sebagai inducement juga. Saya lupa nama inducementnya apa, cuman ini sering saya pakai, bahkan memang saya pakai ya. Lalu yang ketiga, sini ada inducement yang basic ya, dia cuma small retrace lalu break inducementnya seperti itu. Nah, adapun yang sebenarnya yang saya sering share yaitu level validation ya, sebenarnya adalah low resistance atau high resistance juga bisa. Terus ada swing point, terus sama ada terakhir akumulasi level. Nah, itu bagian validasi juga yang saya anggap sebagai inducement juga gitu. Jadi mungkin langsung aja ya bagaimana pengaplikasiannya di market. Langsung aja. Oke, ini kita ada di market ya. Kita cari pair dulu lah. Kita di audio USD aja ya. Pick random. Kita bakal melakukan pencarian inducement ya. Mulai dari sinilah anggapnya ya. Oke, dari sini aja deh. Oke. Gini. Tadi kan kita udah lihat formation inducement. Jadi di sini saya nggak akan jelaskan lagi ini formation inducement bentuk seperti apa. Pokoknya di sini saya bakal nunjukin aja bagaimana cara mencari mencari inducement. Oke. Ini langsung kita mulai ya. Ya. Kita lihat di sini break. Oke, break. Dia retrace. Lalu dia break lagi. Tidak ada kan di sini yang jauh lebih rendah dari low ini. Kalau karena nggak ada, maka area ini menjadi area inducement. Nah, gini. Lalu ketika break dia nggak diambil. Lalu bagaimana? Ya udah, inducementnya berpindah ke sini. Karena apa? High yang di sini sudah di break, lalu dia melakukan retrace lagi. Nah, ini menjadi area inducement karena tidak ada yang jauh lebih rendah dari retrace yang after break. Ya, simpelnya gini, inducement adalah retrace kecil
yang terjadi pada satu candle atau satu move. Ya, bisa satu candle, bisa satu move. Lalu lihat di sini, apakah dia diambil? Enggak, maka inducementnya kemana? Ayo, ini akan pindah, ya, karena high yang di sini di break lagi, ya, di break lagi, inducementnya pindah ke sini, karena nggak ada titik lebih rendah dari retrace kecil di sini, ya. Jadi after dia hit ini, ya kan, candle setelahnya ini yang paling terakhir, paling rendah, ya. Oke, nggak diambil, masih nggak diambil. Dia break, ya. Dia break di sini, tapi ini belum bisa dijadikan sebagai inducement. Kenapa? Karena dia masih dalam internal. Sorry, ternyata udah break ya. Jadi nih, karena ini nggak diambil, maka strukturnya begini: break, retrace, break. Nah, ini menjadi inducement. Nah, ini inducement yang di sini dipindahkan ke sini, ke low yang baru. Jadi dia mengikuti struktur. Break lagi, nggak diambil lagi, nggak diambil dan dia break lagi di sini, ya. Kita lanjutkan ya, break. Nah, ternyata ada inducement di sini, ya, dan diambil, lalu break. Nah, inducement di sini, inducementnya diambil di sini. Nah, ini tadi udah saya jelaskan ya, formation seperti apa, inducementnya, kenapa bisa dibilang inducement, udah dijelaskan ya. Saya malas ngulang-ulang. Lalu di sini dia break, ya, dia break lagi di sini. Dia break di sini dan ternyata dia break terdekat di sini. Nih, di sini ya, after dari sini dia ngambil inducementnya, lalu break dan melakukan retrace lagi. Nah, retrace-nya di sini. Aduh. Break, retrace lagi, break lagi. Nah, area retrace ini adalah area inducement. Jadi ingat, kuncinya adalah inducement adalah level validasi yang terbentuk karena terjadinya satu retracement pada satu candle atau satu move. Ya, kalau di sini kan satu candle, tadi ada yang satu move. Nah, ini yang satu candle. Ini inducement, diambil, dia naik, ya. Tapi di sini ketika dia break tidak ada inducement di sini. Misal masih dua candle ini, nggak ada inducement, maka inducement yang di sini, ya, yang diambil tadi ini kan sudah ngebuat ngebuat struktur yang di sini valid. Otomatis ketika dia break, kita harus nunggu inducement lagi untuk menyatakan bahwa high di sini, ya. Aduh, gimana gambarnya ya? Misal seperti ini. Nah, di sini kan ada inducement, maka low ini tadi anggaplah udah valid. Nah, high ini akan valid ketika dia mengambil inducement ini. Jadi diambil lalu break. Nah, ini baru valid. Lalu muncul lagi inducement. High ini belum valid sampai akhirnya dia ngambil inducement lagi. Nah, seperti itu. Cuman kan di sini ketika after break nggak ada inducement kan di sini misalnya. Nah, jadi maka low yang di sini struktur sebelumnya bisa aja diambil oleh move yang ini, yang dia ngambil inducement di sini kan menjadi low, calon low valid karena belum ada inducement. Maka calon low valid ini menjadi inducement. Ya, jadi kita nggak trade di area tersebut. Tapi ketika ada inducement lagi muncul di sini, maka calon low valid ini menjadi valid low. Nah, gitu. Simple ya. Simple. Oke. Dia break. BTW ini kita belum masuk ke
materi POI, materi cara entry, materi cara structure yang benar, SOP segala macam belum. Masih all the way out, masih jauh ya. Lalu nah di sini inducementnya kan di sini diambil. Jadi tadi structure begini, break, inducement ya, inducementnya diambil sampai akhirnya ke low yang paling rendah di mana, di sini ya, baru break, jadilah boss. Lalu di sini ada inducement, naik, diambil. Sayangnya dia nggak lanjut tren, malah change of character gitu. Jadi simple cari pullback atau inducement tuh gampang sebenarnya gitu. Jadi sekali lagi ya, low ini belum menjadi low valid ketika tidak adanya inducement di sini. Tapi kalau ketika ada inducement di situ, maka low ini menjadi low valid, dan high ini menjadi high yang valid ketika dia mengambil inducement. Seperti itu. Di sini dia CH ya, change of character, tapi kita bodo amat lah, kita nyari inducement. Nah, dia break kan di sini, dia break. Ini di atas ini kan ada inducement. Nah, inducement. Lalu di sini ada, ketika ada break di sini ada inducement lagi. Ya, itu dia CH lagi ya. Tuh ada inducement, ambil break of structure lagi. Muncullah after break sini, muncullah inducement di sini. Nah, di sini terus gak diambil, pindah ke atas ke sini. Ya, ke sini nggak diambil lagi, tapi dia break terus buat retrace lagi, pindah ke sini, nggak diambil lagi, pindah lagi ke atas ya. Jadi setiap retrace kecil adalah inducement. Nih, terus dia break of structure, tuh cari lagi inducementnya. Nih, inducement gak diambil, pindahin ke sini. Kenapa nggak di sini bang? Kan dia break low ini kan retrace juga. Jawabannya satu, dia tidak lebih tinggi dari ini sebelumnya. Jadi ini masuknya, tarik garisnya tuh seperti ini. Set. Ya. Nih. Karena yang pertama low-nya yang ini ternyata ada yang lebih low lagi ya di sini. Makanya ini inducement. Ya, terus lanjut lagi. Naik ke atas sini, inducement lagi. Sorry, ini bukan inducement ya, ini inducement ya, karena yang paling rendah ya. Sorry, wah saya nggak fokus banget seriusan. Wah, sorry guys, jujur aja saya lagi nggak fokus ini, jujur. Cuman ya udahlah, kita buat aja videonya ya. Nanti kalau bingung komen aja, ntar saya jawabin. Oke, langsung ya. Di sini change of character. Oh sorry, ini study case lagi ya. Dia ambil inducement, tapi di atas ini nggak ada inducement ya, yang saya bilang tadi. Maka area ini rawan untuk di break. Karena apa? Karena nggak ada area inducementnya. Simple. Tuh langsung diambil kan, karena di atas tidak ada inducement gitu. Ini jujur ya, ini benar-benar saya mempersimpel cara ngomongnya, mempersimpel konsepnya. Tapi kalau kalian mau tahu lebih, ini lebih kompleks dari yang kalian pikir. Ini kan saya ngomong gini doang nih. Ini break, nggak ada inducement di atas ini, kita menjadikan low ini sebagai inducement, maka rawan kena break. Kan saya ngomong gitu, simple banget. Alasan ini di break ya karena nggak ada inducement di atas, jadi ini yang dijadikan sebagai calon inducement gitu. Bukan calon inducement, malah inducement ya, sorry. Nih simple. Tapi kalau kalian mau tahu lebih ya konsepnya, yaitu teori panjang sekali, kalian cari tahu sendiri aja. Cuman ini yang simple-simpelnya aja lah ya. Ya udah, gitu doang sih, cara cari inducementnya gitu doang sih.
Nah, pengaplikasiannya gimana? Pengaplikasiannya adalah, menurut saya pengaplikasian inducement itu untuk level validasi atau level limitation untuk satu structure. Jadi satu structure, jadi inducement itu digunakan untuk validation level aja. Udah, itu cara pengaplikasiannya. Contoh lagi satu deh. Ya, break di sini, ya break di sini, inducement muncul. Nih, inducement muncul di sini, nggak diambil, dipindahkan ke sini, nggak diambil, pindahkan ke sini, jadi inducement. Maka cara kita menentukan structure boss valid atau tidak, harus inducement ini di tag untuk memvalidkan height yang ada di sini dan break of structure yang akan terjadi gitu. So I think segitu aja, dan thank you guys.